Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk dosen pengampu mata kuliah yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang saya kasihi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk berkumpul bersama di tempat ini dan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya, Alivia Najma, akan menyampaikan pidato dengan judul Pentingnya Olahraga sebagai kunci menjaga keseimbangan hidup generasi muda di tengah tekanan akademik dan kehidupan. Teman-teman yang saya cintai, sekarang ini kita hidup di masa yang serba cepat, di mana hampir setiap hari kita kejar target, tenggat tugas, dan berbagai aktivitas lainnya, mulai dari kuliah, organisasi, magang, hingga pekerjaan paruh waktu. Semuanya seolah menunggu kita untuk terus produktif tanpa jeda. Jika kita lihat, banyak di antara kita yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, duduk terlalu lama, bahkan menunda makan hanya demi menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Tanpa disadari, pola hidup seperti ini sering membuat kita lupa akan keseimbangan hidup. Karena lambat laun, tubuh terasa lelah, pikiran menumpuk, dan energi menurun. Kita mungkin berhasil menyelesaikan berbagai hal, tetapi kita lupa bahwa perlahan-lahan kita menggunakan sesuatu yang paling terdekat, yaitu kesehatan. Padahal, tubuh dan pikiran tidak dirancang untuk bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Kalau diibaratkan, tubuh kita itu seperti baterai. Dia butuh waktu untuk diisi ulang agar tetap berfungsi dengan baik. Dan salah satu cara yang paling efektif dan sederhana untuk mengisi ulang itu adalah dengan berolahraga. Olahraga bukan hanya sekedar kegiatan fisik, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dengan berolahraga, aliran darah menjadi lancar, jantung bekerja optimal, dan oksigen mengalir dengan baik ke seluruh tubuh. Efeknya tidak hanya terasa pada fisik, tetapi juga pada pikiran. Kita jadi lebih fokus, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tekanan sehari-hari dalam belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan sosial. Banyak penelitian juga membuktikan bahwa olahraga teratur mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan menurunkan tingkat stres. Artinya, olahraga bukan hanya menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga membantu kita mempertahankan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan emosi. Sebagai generasi muda, kita harus menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tidak harus olahraga yang mahal-mahal seperti padel, pilates, atau olahraga lainnya. Kita bisa memulainya dengan langkah kecil, seperti berjalan kaki, bersepeda, berlari, atau sekedar senam ringan di rumah. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara belajar, bekerja, dan merawat kesehatan diri sendiri. Ingatlah teman-teman, ketika hidup kita kehilangan keseimbangan, dampaknya bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada semangat dan cara berpikir kita. Tubuh yang lelah bisa membuat pikiran buntu. Sebaliknya, ketika tubuh sehat, pikiran pun terasa lebih jernih. Dan setiap tantangan hidup dapat kita hadapi dengan lebih tenang. Selain itu, kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli teman-teman. Karena sejatinya, tubuh yang sehat adalah modal utama bagi kita untuk meraih cita-cita dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Teman-teman, marilah mulai sekarang kita biasakan untuk mengisikan waktu berolahraga. Tidak harus lama-lama, cukup 10 sampai 20 menit setiap hari. Yang terpenting adalah minat dan kemauan untuk bergerak.
Dengan menyisihkan waktu untuk berolahraga, kita berani peduli terhadap tubuh sendiri dan berusaha menjaga anugerah kesehatan yang Tuhan berikan. Mari kita jadikan olahraga bukan sekedar rutinitas sesaat, tetapi gaya hidup yang menunjukkan semangat dan keseimbangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau hal yang kurang dikenal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, semangat, dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Atas perhatian ibu dosen dan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.